Oke Ibu, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Saya Februari Sanarma Akbar, semester 7 kelas F, Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mereview kembali materi pengantar kebijakan publik kelas semester 3 kelas C. Pertama di sini kita akan bahas tentang sejarah singkat studi kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik sebagai sebuah bidang kajian sebenarnya masih banyak terjadi kontroversi, apalagi jika kita merujuk pada pengertian dasarnya, yaitu sebagai perwujudan keinginan dari para sarjana sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial di lapangan, atau close the gap between knowledge and policy menurut Parsons tahun 1997. Maka bisa jadi awal kemunculan studi ini jauh sebelum Laswell dilahirkan. Sehingga sebenarnya yang perlu dikemukakan dalam mempelajari studi kebijakan publik ini secara runtut adalah mencandra gejala-gejala zaman yang mengindikasikan keberadaannya. Kebijakan publik sebagai sebuah bidang kajian sebenarnya masih banyak terjadi kontroversi. Di sini berikutnya kita akan bahas tentang arti kebijakan publik dan kebijakan publik. Yang pertama kita akan membahas tentang arti dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor wisata, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Berikutnya kita akan membahas tentang definisi publik. Publik itu sendiri adalah sejumlah orang yang memiliki minat sama terhadap suatu kegemaran atau persoalan tertentu, tanpa harus mempunyai pendapat yang sama dan mengendaki pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman untuk itu. Sedangkan untuk kebijakan publik itu sendiri adalah kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Berikutnya kita akan membahas tentang 5 paradigma administrasi negara menurut Henry Fayol. Paradigma 1 yaitu dikotomi politik administrasi negara pada tahun 1900 sampai 1926. Menurut Frank J. Goodnow dan Leonardo Dewey dalam bukunya Politics and Administration menyatakan bahwa dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda, yaitu fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara, fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan pada paradigma ini terletak pada lokusnya. Menurut Goodnow, lokusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya yaitu metode atau kajian tentang apa yang akan dibahas dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dalam masalah pemerintahan, politik, dan kebijakan. Berikutnya paradigma kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai 1937. Diawali dengan terbitnya Principles of Public Administration karya W.F. Willoughby. Pada fase ini, administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Yang ketiga, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Menurut Herbert Simon dalam bukunya The Perfect Administration, A Principle, manajemen ilmiah Pottscorp tidak menjelaskan makna public dari public administration. Menurut Simon bahwa Pottscorp tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik, terutama dalam decision making.
Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan dikotomi administrasi dan politik. Paradigma keempat yaitu administrasi sebagai administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Istilah administrative science digunakan dalam paradigma 4 ini. Paradigma 4 ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan sebagai suatu paradigma pada fase ini. Sebagai suatu paradigma pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus tetapi tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi. Pengembangan paradigma keempat ini bukannya tanpa hambatan. Banyak persoalan yang harus dijawab, seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara, yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang publik atau negara dalam administrasi tersebut, dan persoalan lainnya. Paradigma kelima yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970. Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara. Ahli administrasi negara meminati pengembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni. Suatu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijakan publik. Lebih dari itu, administrasi negara lebih fokus di ranah-ranah ilmu kebijaksanaan atau policy science dan cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat. Aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan lokusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, public policy, dan teknik-teknik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan lokusnya ia hanya birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat atau public affairs. Berikutnya adalah ciri-ciri masalah kebijakan publik. Ciri-ciri dari masalah kebijakan publik itu sendiri, yang pertama adalah identifikasi kebijakan publik, masalah kebijakan. Yang kedua, penyusunan agenda. Yang ketiga, perumusan kebijakan. Yang keempat, pengesahan kebijakan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Yang keenam, evaluasi kebijakan atau perumusan kebijakan atau evaluasi kebijakan. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri masalah kebijakan publik. Ciri-ciri masalah kebijakan publik yang pertama adalah identifikasi masalah kebijakan. Yang kedua, penyusunan agenda. Yang ketiga, perumusan kebijakan. Yang keempat, pengesahan kebijakan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Yang keenam, evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Berikutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap pembuatan kebijakan publik. Yang pertama adalah penyusunan agenda. Agenda atau setting yaitu sebuah fase dan ronde yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang pertama, bagian-bagiannya yang pertama itu adopsi atau legitimasi kebijakan. Yang kedua itu penilaian atau evaluasi kebijakan. Itu saja materi yang telah saya presentasikan, Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam.